and I'll never give up. Oh, I'll never give up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mansika Fazaruddin, NIT 57201131317492. Saya akan menjawab pertanyaan UTS mapel agama. Yang terhormat untuk Bapak Zaiman Mubarak. Mohon izin Pak. Nomor satu, setelah menonton video tersebut, hal yang terpenting yang bisa kita ambil dari video tersebut adalah bahwa yang menjadi dasar tentang ijtihad adalah hadis riwayat Tirmizi. Singkatnya, isi dari hadis tersebut ialah jika kamu menemukan suatu persoalan, terdapat 3 cara untuk menyelesaikannya. Satu, yaitu mencarinya di dalam Al-Quran. Kedua, kembali kepada sunnah. Yang ketiga, berijtihad dengan akal. Ijtihad artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Tidak sembarang orang boleh melakukan ijtihad, dan yang bisa melakukan proses ijtihad haruslah seorang mujtahid. Syarat menjadi seorang mujtahid yaitu bisa menguasai bahasa Arab, menguasai ayat dan hadis hukum, kemudian mengetahui metode ijtihad, dan juga harus memahami permasalahan yang akan diselesaikan. Yang menjadi objek ijtihad yaitu hukum perbuatan manusia wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ijtihad dilakukan dengan metodologi tertentu seperti ijma, qiyas, istihsan, istisab, istislah sa'ad zara'i, urf, dan qul syahabi. Kemudian yang nomor 2 yaitu coba buat hasil ijtihad di era milenial seperti sekarang ini. Contohnya satu, yaitu penentuan tanggal 1 Syawal. Para ulama berkumpul untuk berdiskusi mengeluarkan argumennya untuk menentukan 1 Syawal sekaligus awal Ramadan. Kemudian yang kedua tentang bayi tabung. Pada zaman Rasulullah belum ada, namun dengan seiringnya perkembangan zaman dan teknologi, maka para ulama merujuk pada hadis-hadis sehingga didapat suatu kesimpulan bahwa hukumnya boleh asal melalui sel sperma dan ovum dari suami istri yang sah. Kemudian menentukan fatwa haram seperti fatwa haram rokok. Hal tersebut belum ada pada zaman Rasulullah, namun para ulama menentukan fatwa tersebut dengan hadis-hadis yang menyebutkan merokok sama saja dengan bunuh diri secara perlahan, sehingga dinyatakan haram. Kemudian yang nomor 3, dalam pandangan Al-Quran, nafsu diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Oleh sebab itulah sisi dalam manusia ini harus mendapatkan perhatian yang lebih besar dibanding sisi fisiknya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syams yang artinya, demi nafs serta penyempurnaan ciptaan, Allah mengilhamkan kepadanya kefasikan dan ketakwaan. Menurut saya tentang nafsu ini sebaiknya bagaimana? Berdasarkan firman Allah dalam surah Asy-Syams disebutkan bahwa Allah menciptakan nafsu berfungsi untuk menampung serta mendorong manusia untuk berbuat baik dan buruk. Selain itu Allah melengkapi nafsu sebagai fitrah manusia. Menurut pendapat saya, jika itu nafsu kita untuk berbuat hal positif, untuk beribadah kepada Allah, untuk berbuat baik kepada orang lain, seharusnya kita tingkatkan itu. Jika nafsu itu untuk berbuat maksiat, berbuat hal-hal buruk, seharusnya kita bisa mengendalikannya dan menguranginya. Kemudian yang nomor 4 yaitu mengapa Allah mewajibkan kita beribadah padahal Dia tidak membutuhkan ibadah itu. Lalu apa fungsi ibadah bagi kehidupan manusia? Alasan-alasan berikut memudahkan kita untuk yakin mengapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita. Karena Allah adalah Sang Pencipta dan pemelihara segala yang ada di dunia, yang ada semesta maupun makhluknya yang ada di dalamnya. Sebagaimana perintah Allah dalam firman-Nya, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil.
yang artinya Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Quran surat Az-Zumar ayat 39. Oleh karena Allah satu-satunya zat yang menciptakan kita dan juga menciptakan semesta tempat hidup kita, maka kita harus beribadah kepadanya, mengabdi sebagai hamba dan bagian dari makhluknya. Karena Allah menciptakan kita dengan bentuk yang terbaik, menciptakan dengan bentuk yang terbaik, yang sempurna. Kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Kemudian firman-Nya dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Asyidi berkata, maksudnya ialah diciptakan dengan sempurna anggota tubuh yang sesuai dengan perawakan yang pantas, tidak kurang sesuatu apapun yang dibutuhkan. Karena Allah memuliakan kita dengan akal pikiran, Allah mengistimewakan kita dengan perlengkapan akal pikiran itu. Maka kita harus berterima kasih lebih. Kemudian firman-Nya, wa laqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Quran surat Al-Isra ayat 17. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa manusia telah dimuliakan dengan akal. Karena Allah menggunakan kepada rezeki untuk menopang kehidupan kita, segala diciptakan dengan bentuk terbaik, dimuliakan dengan pikiran, karena Allah selanjutnya adalah menurunkan beragam rezeki yang dengannya manusia mampu bertahan hidup di bumi ini. Dengan firman-Nya itu, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah, yang artinya, atau siapakah dia yang memberikan rezeki jika Allah menahan rezekinya. Quran surat Al-Mulk. Itulah beberapa alasan yang kita harus beribadah kepada zat yang telah mengaruniakan kepada kita segala hal yang kita miliki saat ini. Jelas sekali kan, sejelas matahari di siang hari. Bagi orang-orang yang mau berpikir, bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran bagi orang-orang yang mau mengikuti fitrah sucinya, begitulah Allah sering menyinggung nalar kita untuk berpikir di dalam Al-Quran. Kemudian fungsi ibadah itu sendiri adalah sebagai amal soleh yang akan menjadi bekal kita manusia di akhirat kelak. Baik buruknya amal manusia di akhirat tergantung amal soleh yang dikerjakan di dunia. Kemudian sebagai sarana untuk mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya manusia itu dekat dengan Allah, sangat dekat, tetapi tidak semua manusia merasa dekat dengan Allah. Oleh karena itu, agar kita merasa dekat dengan merasakan ketenangan, maka diantaranya melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagai wujud syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi banyak karunia juga rezeki. Yang terakhir sebagai sarana untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya manusia itu hidup di dunia bukannya mencari pahala, tapi mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita otomatis masuk ke dalam surga. Kemudian yang kelima, apa definisi agama Islam? Definisi atau pengertian Islam adalah suatu agama yang ada di muka bumi dengan ajarannya yang berupaya mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertugas menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya di dunia. Islam merupakan agama yang mempunyai lebih dari 1 miliar orang pengikut yang ada di seluruh dunia. Hal ini menjadikan Islam sebagai agama terbesar yang kedua setelah agama Kristen di dunia barat. Islam mempunyai arti penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikut ajaran agama Islam disebut sebagai muslim, yang maknanya adalah seorang yang tunduk kepada Tuhan. Untuk kaum laki-laki disebut muslimin, dan sedangkan kaum perempuan disebut muslimah. Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dan kalamnya kepada manusia melalui utusan, yaitu nabi dan rasul, serta meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan sekaligus rasul terakhir yang diutus ke dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.